Hai teman-teman, aku mau review lagi tanaman aku yang udah semakin tumbuh dan berkembang, tumbuh dan mulai menghasilkan buah. Ini sawi-sawiku, ada daun pandan, kalau masa aku kola ada. Ini sawi-sawiku. Ini ada kacang panjang. Ini udah baik. Udah menjalan-jalan kemana-mana. Ini ada buncis sawi. Udah gede-gede nih sawinya, udah mulai gede-gede. Ini kacang panjang, tuh ada buahnya, ada buncis. Ini buahnya. Ini banyak sekali buncisnya. Aduh, ini banyak buncisnya. Satu batang tumbuh sangat subur sekali. Ini buncis-buncis semuanya. Ini ada yang sudah banyak bunga, udah ada buahnya. Buncis. Ini juga buncis. Nih, udah mulai berbuah. Ini buncis. Ini ada bayam. Ini ada kacang panjang. Ini mau terlambat dipanen nih. Buncis. Nih cabai-cabeku. Kemarin tak kasih pupuk sampel sama Ajinomoto. Ini buncis, ini cabeku. Cabai buahnya habis dipanen, nggak ada lagi. Nah, ini kacang panjang lagi. Nah, itu buahnya. Ini kacang panjang, semua ini kacang panjang. Ini udah tinggi, udah banyak bunganya, ntar lagi banyak buahnya. Ini ada sawo, ini cabai-cabeku. Cabai habis dipanen, buahnya habis diambil. Ambil jeruk lemon. Ini ada lengkuas, ini ada terong. Tuh terongku. Banyak tuh buahnya, lumayan. Ini ada sawo kecil dalam pot, tapi banyak bunganya. Ini jeruk. Udah menghasilkan bunga. Buncis lagi. Ini jeruk sudah menghasilkan bunga, banyak tumbuh cabangnya. Ini jambu, tunggu air. Nah, ini terongku lagi, terong. Banyak panennya, bisa dijual dan bisa bagi tetangga, dijual sama tukang sayur yang lewat. Nah, ini belimbing manis, itu lagi banyak berbunga, mulai tumbuh pucuk bunganya. Ini jambu. Ini ada rambutan lagi berkuncup. Nah, ini sawo banyak putihnya. Ini sawo ada banyak putihnya. Nah, ini juga cabai. Di sana ada zinnia, kembang-kembangku hari ini. Nah, ini ada apel, banyak bunganya. Ini sudah berbuah satu apelnya. Nih. Sebelumnya ini rumah ini terlantar. Tengok itu ada tiang-tiang. Mana saya nggak punya uang untuk melanjutkannya lagi, karena menurut saya, bagi saya di dananya terlalu besar untuk melanjutkan bangunan ini. Akhirnya saya taruh pot-pot. Ini tambula pot. Saya taruh tapi agak berjarak, nggak terlalu rapat, nanti terlalu berat kan. Ini semua nih tambula potku, buah-buahan semua, ada jambu kristal. Sebelumnya aku tinggal di Kanada.
Waktu aku tinggal di Kanada, aku pernah tinggal di Kanada 4 tahun. Ah, aku dapat pengalaman yang sangat berharga dari Kanada di jambu Jamaika. Ketika kita bertani di Kanada, kita harus memulainya tepat waktu. Misalnya sejak April itu kita udah harus menyemaikan bibit dan ditanam bulan Mei karena matahari mulai timbul. Dan kita harus menanamnya tepat waktu. Kalau kita terlambat, misalkan kita menanam itu bulan Juli, kemudian tumbuhnya bulan Agustus, kemudian kamu tanam, itu di bulan Desember semua yang kamu tanam itu plak layu semua, rontok semua jadi sampah. Jadi memulainya harus tepat waktu. Kalau bertanam di Kanada itu harus memulai tepat waktu, nggak boleh telat. Kalau telat kamu rugi. Dan pernah saya bertanam, saya baru menanamnya bulan Juli, kemudian dia berbunga bulan Agustus. Itu belum sampai berbuah semua, pohon-pohon saya itu sudah layu karena udah masuk musim salju. Jadi otomatis semua itu layu jadi sampah. Kemudian ada yang berbuah, tapi itu tidak sampai maksimal. Karena berbuah ya sampai di situlah. Pokoknya di bulan September itu kamu stop semua menanam, tidak bisa. Enggak kayak di Indonesia. Kita tidak mengenal musim, kita bisa menanam waktu. Kemudian tumbuh tidak ada mengenal waktu. Kita menanam bulan apa aja bisa. Bisa bulan apa aja kita menanam selama masih tersedia air. Tapi di Kanada enggak, kamu bulan stop semua layu, kamu gagal panen dan kamu rugi. Dan apabila itu berbuah, kemudian kamu panen, kamu tidak bisa nanam lagi. Kamu harus mulai lagi tahun depan nanamnya. Enggak di Indonesia, kamu tanam, tumbuh, berbuah, panen, tanam lagi. Tanpa menunggu waktu, sampai berkali-kali dalam setahun kamu bisa menanam. Akhirnya setelah saya sampai di Indonesia, saya sadar alangkah bodohnya orang Indonesia. Mengapa dia tidak memanfaatkan cuaca yang bagus, tanah yang bagus di Indonesia untuk bertanam. Dan kamu tidak perlu menunggu sampai bulan tahun depan lagi untuk bertanam. Bisa dilakukan sampai berulang-ulang kali dalam setahun berpanen. Habis panen tanam lagi, kemudian panen lagi, habis tanam lagi. Kemudian yang lucunya saya waktu di Kanada, waktu itu saya udah beli bibit, terus saya ambil tanah di depan rumah, saya masukkan ke pot untuk nanam bibit. Semua teman saya ketawa. Itu mana bisa tanah itu tumbuh dia. Kamu ambil gitu kamu tanam, tidak bisa tumbuh. Ya pantaslah. Saya ambil tanah di depan rumah, saya tanam, udah itu tidak tumbuh sama sekali. Tidak tumbuh sama sekali. Pohon saya segitu-gitu aja besarnya. Rupanya di Kanada itu kalau kita mau menanam, kita harus beli dulu tanahnya. Beli tanah itu sudah dibungkus-bungkus kayak bungkusan beras yang banyak dijual seperempat bertumpuk-tumpuk di luar. Pertama saya heran, ini apa ini? Besar sekali, kayak tumpukan beras. Kehujanan, kena salju, apa nggak rusak? Oh itu tanah ya. Jadi kalau menanam, kita harus beli tanah. Kalau kita beli tanah, itu bukan berarti kita langsung otomatis hidup. Kita tetap lagi beli pupuk kayak di Indonesia. Beda dengan di Indonesia, kita nggak perlu ambil tanah depan rumah, apalagi sisa pembakaran tanpa dipupuk subur. Kayak macam ini cuma tanah saya itu dari sisa material bangunan saya runtuh. Dulu di sini penuh dengan tumpukan kerikil-kerikil pasir yang sudah tumbuh pohon-pohon. Kemudian saya ambil, saya masukkan ke ember ini masing-masingnya, dan saya tanam. Dan dengan sedikit pupuk aja udah tumbuh sesubur ini. Jadi sadarlah kawan-kawan, Indonesia itu betul-betul tanah surga. Tanahnya tanah surga, apa saja ditanam tumbuh. Bukan kayak di Kanada. Di Kanada itu misalnya, untuk nanam di depan rumah aja kamu cangkul tanah, kamu tancapkan pohon, itu tidak tumbuh. Kamu harus beli tanah dan menaruh tanah itu lagi di depan rumah kamu. Taruh lagi tanah itu ditumpuk-tumpuk, kemudian baru ditanam. Sampai tanam itu berakar dalam dan menancap, baru bisa dia tumbuh. Kalau kamu cuma langsung nanam, bakalan tidak akan tumbuh. Beda kali di Indonesia, kita nggak begitu. Apa saja kita tanam, tumbuh dengan subur. Bahkan tidak memupuknya, kamu cukup menggembur-gemburkan tanah aja, udah. Yang penting ada airnya. Ini Zidia yang kubawa dari Kanada, cantik kan?
Dan tumbuhnya zinnia ini lebih cantik di sini daripada di Kanada. Saya coba nanam juga zinnia di depan rumah, nggak tumbuh, udah gede-gede, habis tanah itu. Ya bersyukurlah kita orang Indonesia. Ngapa ya orang Indonesia nggak memanfaatkan lahannya untuk bertani? Pada saya ini cuma dalam gedung, tengok ini sawi saya udah gede-gede sekali, udah banyak. Ini anggur yang saya beli online, tengok subur sekali. Di sana juga. Nah, bagus kan? Akhirnya saya setelah balik di Indonesia saya jadi dendam. Saya pernah rugi sampai jutaan setelah beli bibit, tapi jangan tumbuh dan terlambat. Karena saya nak mulainya terlambat dan layu semua jadi sampah. Ada berbuah sedikit tapi ongkos saya modal itu tidak sesuai dengan buah yang saya dapat. Saya dapat buah cuma sedikit kali, tapi ongkosnya terlalu kena beli tanah, beli pupuknya, beli potnya lagi. Enak ini, tengok. Ini semua dari materai bangun itu masih ada reruntuhan bangun yang nggak disingkirkan oleh kuli bangunan dulu waktu itu, oleh pekerja bangun nggak mau mungkin malas mungkin. Masa sampai bertahun-tahun terletak di sini kotor itu. Kena hujan nggak mana udah tumbuh banyak pohon besar-besar. Akhirnya saya pindahin semua dengan ditambah sedikit pupuk, kompos, kayak itulah kan. Tumbuh dengan subur. Begitulah kawan-kawan. Cobalah, bersyukurlah tinggal di Indonesia. Kemudian bisa nanam. Kayak gini-gini juga ada orang Kanada nanam kayak gini. Tapi di musim dingin dimasukkan lagi ke ruang dan pakai pemanas. Kalau enggak dia akan mati. Kita nggak perlu ini dibiarkan sepanjang tahun kayak gini juga nggak apa-apa. Makin lama makin besar. Ini cuma saat bikin taman belum 6 bulan ini taman segini udah kayak gini banyaknya, bayangkan. Memang saya belinya ini udah jadi. Karena saya tuh sampai di Indonesia akhirnya balas dendam. Setelah saya keluar dari luar negeri baru saya sadar. Itu tanah Indonesia, tanah surga itu bukan bualan orang bule, memang benar. Tanah kita memang tanah surga, apa aja ditanam tumbuh. Walaupun tidak dikasih pupuk, asal kamu rajin menggembur-gemburkan, membuat kompos pun tetap subur. Saya ini malah tidak ada pakai pupuk. Saya beli itu yang kompos yang dijual orang baik. Kotoran hewan apa itu. Jadi tumbuh segini. Tengok teman-teman. Ini belum ada 6 bulan semua segi suburnya. Dan ini zinnia yang saya bawa dari Kanada, malah di Indonesia tumbuhnya sangat baik. Oke teman-teman, jumpa lagi. Sekian dulu. Bye-bye.